Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas unjuk karya modul 1 tentang berpikir komputasional. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami validitas sumber data, memahami konsep struktur data dan algoritma standar, menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya, serta menerapkan struktur data dan algoritma standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak kecil, dan menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang lebih dekat dengan bahasa komputer. Mampu memahami model dan mensimulasikan dinamika input proses output dalam sebuah komputer von Neumann serta memahami peran sistem operasi. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu peserta didik mampu menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer. Capaian profil pelajar Pancasila yang akan dicapai dan diintegrasikan pada kegiatan pembelajaran, yaitu dimensi kreatif, elemennya menghasilkan gagasan yang orisinal, subelemennya menghasilkan gagasan yang orisinal, dan capaiannya yaitu menghasilkan gagasan yang beragam untuk mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya, menilai gagasannya, serta memikirkan segala resikonya dengan mempertimbangkan banyak perspektif seperti etika dan nilai kemanusiaan ketika gagasannya direalisasikan. Langkah-langkah kegiatan inti. Yang pertama, peserta didik menentukan topik atau kasus kegiatan sehari-hari yang akan dibuat algoritmanya. Yang kedua, peserta didik menentukan instruksi urutan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah dari awal hingga akhir dari topik atau kasus yang telah ditentukan. Yang ketiga, peserta didik menerjemahkan instruksi atau urutan langkah-langkah penyelesaian masalah menggunakan pseudocode dan flowchart atau diagram alir. Asesmen unjuk kerjanya yaitu peserta didik diminta untuk mencari topik atau kasus yang ada dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk urutan langkah-langkah penyelesaian masalah dari awal hingga akhir dan menerjemahkan dalam bentuk diagram alir atau flowchart dan pseudocodes. Identifikasi cara melakukan penilaian yaitu indikator yang pertama yaitu keterbacaan algoritma. Dikatakan baik bila algoritma yang dibuat dapat dibaca dengan sangat baik oleh orang lain, semua langkah dapat dipahami dan tidak menimbulkan ambiguitas. Dikatakan sedang bila algoritma yang dibuat dapat dibaca dengan kurang baik oleh orang lain, ada beberapa hal yang ambigu. Dan dikatakan kurang bila algoritma yang dibuat tidak dapat dibaca dengan baik oleh orang lain. Indikator yang kedua yaitu ketepatan penggunaan simbol. Dikatakan baik bila semua simbol pada diagram alir digunakan dengan tepat dan benar. Dikatakan sedang bila ada simbol pada diagram alir yang tidak digunakan dengan tepat dan benar. Dan dikatakan kurang bila banyak simbol pada diagram alir yang tidak digunakan dengan tepat dan benar. Indikator yang ketiga yaitu ketepatan algoritma yang dibuat. Dikatakan baik bila algoritma yang dibuat dapat menyelesaikan masalah yang diberikan dengan benar. Dikatakan sedang bila algoritma yang dibuat dapat menyelesaikan sebagian masalah yang diberikan dengan benar, misalnya ada beberapa skenario.
dan dikatakan kurang bila algoritma yang dibuat tidak dapat menyelesaikan masalah yang diberikan dengan benar. Ya, demikian paparan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.